Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra dengan NIM 2010417115 dari kelas 1 Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, jurusan Manajemen, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SMM. Kali ini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Langsung saja di pertanyaan pertama. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis dan analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Faktor tersebut dapat dibagi di dalam dua kategori, yaitu faktor dari dalam perusahaan internal dan faktor dari luar perusahaan eksternal. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman, untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Soal nomor 2, sebutkan bagaimana ekonomi, sosial, hukum, politik, dan ekologi dan teknologi berpengaruh terhadap bisnis, dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawaban: faktor ekonomi. Faktor ekonomi dalam menentukan arah kebijakan bisnis menjadi sangat fundamental. Faktor ekonomi meliputi kondisi pemerintah dan penawaran, inflasi, nilai tukar mata uang, dan juga pertumbuhan ekonomi. Contohnya, ketika nilai tukar mata uang naik, hal ini tentu akan mempengaruhi keputusan dan menetapkan harga dan strategi bisnis lainnya. Faktor sosial budaya. Faktor ini sebenarnya melihat bagaimana perilaku konsumen di suatu wilayah tertentu, namun bukan hanya itu saja. Faktor sosial budaya juga bisa dilihat dari demografis, misalnya pertumbuhan populasi, sebaran usia dan kelamin, dan juga terlihat kemampuan ekonomi. Contohnya, di akhir tahun 2015-an masyarakat Indonesia mulai memperhatikan hidup sehat. Faktor legalitas atau faktor hukum berbeda dengan kebijakan pemerintah. Faktor legalitas lebih mengarah kepada aturan hukum baku yang bukan hanya dibuat pemerintah, misalnya standar pada umum produk makanan yang distandarkan oleh BPOM atau MUI, atau aturan pemasaran relaksme atau baik hak konsumen. Contohnya, suatu produk yang dijual di mayoritas negara berpenduduk muslim harus bersertifikasi halal. Faktor politik. Politik di sini meliputi seluruh kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Faktor politik meliputi kebijakan ekspor impor, kebijakan pajak, kebijakan tenaga kerja, kebijakan tanggung jawab lingkungan, hingga peraturan-peraturan yang lebih spesifik. Contohnya, larangan menjual barang-barang tertentu di waktu tertentu. Faktor ekologi. Tanggung jawab terhadap lingkungan sejatinya berusaha dipatuhi oleh. Karena itu, bagi pebisnis, mulailah dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, mulai dari bahan produk maupun bahan pelengkap seperti kemasan. Contohnya, tidak membuang limbah produksi di sungai ataupun parit dan selokan. Faktor teknologi. Teknologi dan bisnis seperti dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Memasuki revolusi industri keempat, di mana teknologi digital atau internet menjadi tumpuan alat bisnis. Adapun juga harus bisa beradaptasi dengan itu. Contoh, dengan adanya teknologi memudahkan dalam proses produksi, proses distribusi, dan pemasaran produk. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan strategi pasar dan strategi bukan pasar? Dan perbedaan antara strategi pasar dan strategi bukan pasar. Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawaban: strategi pemasaran atau strategi pasar adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki, dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Strategi bukan pasar atau non-market merupakan interaksi yang dilakukan perusahaan dengan individu, kelompok-kelompok yang berkepentingan
pemerintah, dan masyarakat umum yang mempengaruhi keseluruhan kegunaan perusahaan. Perbedaan antara strategi pasar dan strategi bukan pasar ialah dalam strategi pasar dengan perusahaan barang atau jasa melakukan persiapan mengenai barang atau jasanya yang untuk program pemenuhan kebutuhan pasar dari targetnya. Contohnya, menggunakan internet sebagai platform media sosial untuk mengiklankan sebuah produk yang akan dipromosikan. Sedangkan strategi bukan pasar merupakan kegiatan interaksi perusahaan dengan lingkungan yang ada di sekitar pasar, seperti pemerintah, hukum, masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kegiatan sebuah perusahaan. Contohnya, kebijakan yang diambil pemerintah tentang politik dan keamanan suatu negara akan mempengaruhi investor berinvestasi, dan hal ini sangat berpengaruh pada kinerja pasar. Soal nomor 4, silahkan baca bab 1 dan 2 di buku Analisis Lingkungan Bisnis dan buat ringkasan video record menggunakan bahasa Anda sendiri. Jawaban bab 1, Analisis Lingkungan Bisnis. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Faktor tersebut dapat dibagi ke dua kategori, yaitu faktor dari dalam perusahaan internal serta faktor dari perusahaan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari kondisi atau kekuatan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi. Aspek lingkungan internal meliputi misi organisasi, budaya perusahaan, pemilik dan dewan direksi. Karyawan unit lain dapat dari organisasi dan serikat pekerja. Lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari luar batas organisasi. Tentu saja batasan yang memisahkan organisasi dari lingkungan eksternalnya selalu tidak jelas dan tepat. Misalnya, pemegang saham adalah bagian dari organisasi, tetapi dalam arti lain mereka adalah bagian dari lingkungannya. Keseimbangan menjadi mudah di H dan R blok. Dalam industri yang didorong oleh tenggat waktu dan detail, sulit membayarkan keseimbangan antara pekerjaan dan keindahan sehari-hari untuk karyawan penuh waktu untuk dan staf musiman. Untungnya manajemen di H dan R blok tidak hanya percaya dalam mempertahankan budaya yang kuat, tetapi juga mencoba menawarkan fleksibilitas kepada lebih dari 70.000 karyawan dan pekerja musiman di 12.000 kantor retail di seluruh dunia. Konsep lingkungan bisnis. Manajer harus memiliki pemahaman dan penghargaan yang mendalam tentang lingkungan tempat mereka dan organisasi berfungsi. Lingkungan bisnis adalah kumpulan kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi dapis. Karena organisasi adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas, ia harus bekerja dan dalam kerangka yang disediakan oleh masyarakat dan konstituennya yang tidak terhitung banyaknya. Lingkup lingkungan bisnis. Lingkungan organisasi berkaitan dengan kekuatan beberapa yang memiliki pengaruh langsung pada kinerja organisasi bisnis. Dalam proses ini kita umumnya memasukkan lingkungan spesifik dan lingkungan umum, lingkungan kendali dan lingkungan tak terkendali, lingkungan mikro dan lingkungan makro. Faktor utama yang memengaruhi bisnis: demografi, ekonomi, sosial, politik, teknologi, global, dan alam. Lingkungan meliputi faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, pemasok, pesaing, dan pemerintah. Meskipun semuanya sangat relevan, ada dua faktor lagi yang tidak termasuk dalam definisi yang mempengaruhi pengaruh besar terhadap kinerja bisnis. Mereka adalah lingkungan fisik atau alam dan lingkungan internasional. Faktor demografis biasanya digunakan untuk membedakan kelompok pelanggan saat ini atau pelanggan potensial. Faktor demografis termasuk usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, agama, ras, dan kebangsaan. Ini adalah akar dari banyak perubahan dalam masyarakat. Bisnis bergantung pada lingkungan ekonomi untuk semua input yang dibutuhkan di dua
untuk menjual barang jadi. Faktor ekonomi menentukan sifat dan arah ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Keputusan strategis dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, manajer harus memantau lingkungan ekonomi secara terus-menerus. Faktor sosial yang mempengaruhi bisnis perusahaan meliputi nilai kepercayaan, sikap, pendapat, dan gaya hidup. Ini dikembangkan dari kondisi budaya, ekonomi, demografi, agama, pendidikan, dan etnis. Tren sosio-budaya membentuk cara orang hidup, bekerja, berproduksi, dan berkonsumsi. Sistem politik berlaku di suatu negara memutuskan, mempromosikan, membina, mendorong, melindungi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan bisnis negara tersebut. Sistem politik yang stabil, jujur, efisien, dan dinamis menjamin partisipasi politik masyarakat dan menjamin keamanan pribadi warga negara. Itu adalah untuk faktor utama untuk membangun ekonomi. Di antara semua segmen lingkungan eksternal, lingkungan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar pada bisnis. Selama 150 tahun terakhir, teknologi telah berkembang pesat. Teknologi mengacu pada hubungan antara manusia dengan alam dan antar elemen alam itu sendiri. Manusia, udara, tanah, bentuk daratan, flora dan fauna, sungai, lautan, dan pegunungan harus hidup bersama secara harmonis. Tetapi harmoni terganggu oleh penggabungan industri. Limbah yang mereka buang, kebisingan yang mereka hasilkan, asap yang mereka keluarkan, dan pemanfaatan sumber daya secara masif menyebabkan gangguan ekologi. Globalisasi bisnis memberikan peluang untuk mengakses pasar potensial yang lebih besar dan faktor-faktor produksi di tingkat perusahaan. Globalisasi berarti dua hal. Satu, perusahaan berkomitmen kuat dengan beberapa lokasi manufaktur di seluruh dunia dan menawarkan produk di beberapa industri yang terdiversifikasi. Bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bisnis. Bukan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar, dan kontrak lingkungan bukan pasar mencakup interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, etnis, pemerintah, dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga publik dan swasta, di mana dalam sebuah lingkungan bisnis terdapat peran manajemen dengan bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Dalam merumuskan strategi bukan pasar, manajer dapat memanfaatkan keahlian pengacara, spesialis komunikasi, dan spesialis hubungan masyarakat. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Lingkungan bisnis dan pasar non pasar saling terkait. Lingkungan pasar dan lingkungan non pasar dari suatu bisnis adalah bersifat bersaing dalam lingkungan pasar. Perusahaan bersaing melalui pasar atau strategi bersaing mereka. Di lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan politik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivitas kelompok kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi ditengahi oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, penggadaian, badan pengatur, dan sentimen publik. Robert Garvin 1992 yang memimpin Motorola selama lebih dari 3 dekade menggambarkan pendekatan perusahaan terhadap lingkungan bukan besarnya seperti membuat aturan main. Maksud Galvin adalah bahwa aturan permainan tersebut dibuat hendaknya sesuai dengan strategi perusahaan yang telah dibuat dan juga harus diperhatikan kepentingannya pihak lain dan juga harus memenuhi peraturan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah. Analisis lingkungan bukan pasar 4. Lingkungan
Bukan pasar 4I dikarakterkan oleh 4I, yaitu isu, persoalan pokok, interest, kepentingan, institution atau institusi, dan information atau informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Interest, kepentingan, mencakup individu dan kelompok dengan informasi tentang atau kepentingan masalah. Institusi didefinisikan oleh Douglas North 1910 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Information atau informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk, individu, dan dengan teknologi itu sendiri. Perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Lingkungan non pasar berubah ketika masalah diselesaikan. Masalah saat ini berkembang dan masalah baru muncul. Bagian ini berfokus pada asal mula masalah dan dikuatkan yang memunculkannya. Masalah bukan pasar memiliki 5 sumber dasar. Yang pertama, penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi. Yang kedua, pemahaman baru. Yang ketiga, perubahan kelembagaan. Yang keempat, aktivitas kelompok kepentingan. Yang kelima, masalah moral. Mengadaptasi perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Lingkungan dengan cara melihat efektivitas perusahaan dan manajernya dalam menangani masalah bukan pasar tergantung pada pendekatan yang mereka gunakan terhadap lingkungan bukan pasar. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana pengaruh media berita terhadap suatu bisnis yang Anda jalankan. Beri contoh media apa yang Anda ketahui. Apa Anda perlu bekerja sama dengan media berita? Jelaskan jawaban Anda. Menurut saya, jika saya menjalankan sebuah usaha bisnis, misalkan dalam usaha gorengan, maka pengaruh penggunaan media akan sangat berdampak positif bagi kegiatan usaha gorengan saya yang sedang saya jalankan. Dengan adanya media pemberitaan, maka saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan usaha gorengan saya itu. Dengan adanya media ini, maka masyarakat yang akan menjadi konsumen saya akan lebih cepat mengetahui apa saja yang saya sediakan bagi mereka dan di mana alamat usaha saya berlokasi. Jika saya membuat usaha yaitu usaha gorengan, maka saya akan memanfaatkan media seperti internet, Facebook, dan WA, karena dengan media-media ini lebih simpel cara penggunaannya sehingga lebih mudah bagi saya untuk melakukan kontak dengan calon pelanggan. Dalam melakukan usaha saya, maka saya akan melakukan kerjasama dengan pihak media, karena dengan bekerja sama dengan pihak media berita, maka saya akan lebih mudah dalam proses penawaran dan penjualan produk usaha saya. Soal nomor 6, dalam menganalisis lingkungan bisnis, konsep 4I sangat penting untuk diketahui. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan 4I tersebut. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakteristikan oleh 4I, yaitu isu atau persoalan pokok, interest, kepentingan, institution atau institusi, dan information atau informasi. Isu adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan profesi tentang suatu kepentingan masalah. Institusi didefinisikan oleh Douglas North 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Information atau informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk, individu, dan dengan teknologi itu sendiri. Soal nomor 7, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis. Jawaban: yang pertama, membuat ringkasan materi analisis lingkungan bisnis. Yang kedua, ringkasan materi mengenai 3 video analisis lingkungan bisnis. Yang ketiga, ringkasan materi buku analisis lingkungan bisnis bab 2 dan 3. Yang keempat, ringkasan bab 4 buku analisis lingkungan bisnis. Yang kelima, ringkasan mengenai the news of the world. Sekian jawaban dari UTS dari mata kuliah analisis lingkungan bisnis dari saya ucapkan terima kasih.